saya merasa dizolimi kayak gitu. Hak saya yang benar-benar hak saya kayak gitu harus dipaksa dengan kekerasan. Hak saya yang harus dipaksa dikasih kayak gitu dengan cara tangan besi. Nah, jadi saya mohon kepada semuanya, khususnya stakeholder yang ada lah kayak gitu. Saya minta tolong dan saya permohon sama sekali. Saya masyarakat yang tidak punya kemampuan. Saya juga orang cacat begini kayak gitu kan, tidak bisa apa-apa kayak gitu. Pondok pertama di sini Pak ya? Iya, ini pondok artinya ladang tahun 70-an, 80-an udah lama ini. Makanya ini dari sinilah kita beranjak dulu, kita berani bikin ladang di sini ya, karena memang dasarnya memang ada dasarnya, karena memang keturunan kita memang pondok ini jaga dari dulu-dulu. Pondok ini. Ini pondoknya dulu. Pondok lama. Pondok lamanya sama sekali. Gitu. Yang sekarang ini sudah tidak ditinggali karena sudah dikuasai perusahaan. Sudah dikasih om sama perusahaan. Sebuah kisah pahit kembali dirasakan warga tatkala berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kali ini kisah pilu itu dirasakan Charles, warga kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dia terancam di penjara karena mempertahankan lahannya yang mau dikuasai perusahaan sawit PT BCPJ. Bahkan kini statusnya sudah jadi tersangka dan dilimpahkan Polres Kutai Barat ke pihak Kejaksaan tanggal 25 April 2024. Hanya saja Kejari Kubar tidak menahan Charles. Sampai saya dijadikan tersangka kayak gitu. Saya dipanggil mau diantar ke Kejaksaan. Nah, saya merasa sangat kecewa lah dengan apa ini semua, negara ini kok bisanya begini kayak gitu kan, mempidanai kita masyarakat kecil yang notabene yang mempertahankan hak kita kayak gitu, yang artinya kita ini mencari kehidupan ya seperti inilah, khususnya kita orang Dayak ya bertani begini, berarti kan kita dilarang kayak gitu untuk bertani, untuk cocok tanam. Ketika ini nanti saya ditahan kayak gitu kan dengan proses ini tadi ya inilah saya kayak gitu, yang artinya saya merasa sedih kayak gitu kan, kecewa dengan negara ini. Charles menjelaskan tanah miliknya seluas 61 hektar yang terdiri dari 2 bidang, yakni seluas 39 hektar dan 22 hektar. Tanah itu merupakan warisan keluarga secara turun-temurun dan sudah dilengkapi surat bukti alas hak dari pemerintah kampung Dilang Putih dan Kecamatan Bentian Besar. Selama ini, tanah tersebut tidak pernah bersengketa. Namun sejak 2015, Charles yang berprofesi sebagai guru SD di Dilang Putih mendirikan rumah, sarang walet dan menanam sawit serta buah-buahan di samping untuk memelihara hewan ternak. Tetapi apa yang dimulai sebagai sumber kehidupan berubah menjadi mimpi buruk ketika perusahaan sawit menyerobot tanah mereka sejak 2018-2019. Tragedi paling memilukan terjadi tahun 2023. Di mana sarang walet serta rumahnya tiba-tiba terbakar tepat di malam tahun baru. Dugaan sabotase sempat ada dalam pikiran Charles, karena saat itu masih terjadi negosiasi untuk ganti rugi lahan, tanam tumbuh hingga bangunan tersebut oleh perusahaan sawit. Namun, Charles hanya bisa pasrah. Penderitaan pria 46 tahun itu belum berakhir, sebab tanahnya yang seluas 22 hektar diserobot perusahaan sawit. Di saat itulah dia berusaha menahan dengan cara memasang tali di sekeliling lokasi miliknya. Namun, aksi itu justru dianggap oleh perusahaan sebagai upaya menguasai lahan perusahaan hingga melaporkan Charles ke polisi. Di saat bersamaan, Charles baru tahu ternyata tanahnya dijual orang lain dengan memanipulasi surat tanah menggunakan dokumen dari Kampung Suakong. Padahal lokasi tersebut berada di Kampung Dilang Putih. Perusahaan sawit pun diduga membuat surat-surat palsu atas nama orang lain seperti Jemarin dan Mesak. Di tengah upaya mengklaim kembali haknya, Charles harus menghadapi ancaman hukuman penjara dari perusahaan sawit yang menuduhnya menghalangi proses peralihan tanah. 8 ya sini Pak. Yang ini kan H9-nya di sini, ini H9-nya ini. Yang putih itu. Iya, lokasi saya ini. Oke. Ini yang sampai sekarang ini masih polemik tadi Pak ya? Iya. Waktu itu saya dikasih tahu, saya minta untuk perusahaan ngukur lokasi saya. Ternyata itu
berbelat-belit kayak gitu kan, berbelat-belit anunya, ceritanya kayak gitu berbelit. Nah, ujung-ujungnya saya tahu bahwa lokasi ini adalah dibuat atas ladang saya ini dibuat nama orang. Kayak gitu kan, nama orang lain atas nama Jemarin itu tadi. Padahal kan di sini kan ladang saya, ndak ada Pak Jemarin di sini. Aneh kayak gitu buat saya kayak gitu. Nanti intinya mau menghilangkan hak saya di sini di atas lokasi saya sendiri kayak gitu. Sedangkan saya sudah bertahun-tahun di sini sudah. Baru suratnya itu karena dia merasa kemungkinan dia sana sini mentok juga, minta tanda tangannya dari pihak perusahaan, meminta itu kembali, yaitu Pak Paulus itu. Nah, Pak Paulus yang minta kembali itu, minta kembali lagi suratnya itu, dokumennya itu. Baru dia telepon saya, "Bang, suratmu sudah dirubah, bukan Jemarin lagi, tetapi namamu sendiri. Kampungnya bukan Kampung Suakong, tapi Kampung Long Putih." Kan aneh lagi, aneh kayak gitu. Berarti kan ada etikat dan niat yang kurang baik kayak gitu dari Pak Jemarin sama Pak Mesak ini tadi, bersekongkol mau menghilangkan hak saya di sini. Iya, saya waktu itu saya dilaporkan itu lokasi yang di sebelah itu kan masih ladang kita, masih ada tebasan ladang. Nah, itu didorong sama perusahaan. Dia bilangnya kamu bikin ladang, nanti saya buat kamu bikin ladang di sini. Nah, ternyata itu bukan ladang, itu teresan. Nah, di situ saya tahan. "Pak, jangan kayak gini, Pak. Itu kalau teresan berarti ini kebun," bilang kok kayak gitu. Nah, disitulah makanya ada sisa sedikit yang itu. Nah, saya minta itu diukur. "Nah, Pak, coba diukur ini yang sudah terbuka ini." Nah, itulah sampai hari ini pun berkasnya itu tidak dikasih ke saya. Saya minta suratnya dikeluarkan, surat tanahnya itu tadi, petanya itu. Berapa sih luasannya? Nah, itu yang tidak dikasih ke saya sampai hari ini. Makanya itu yang bahwa saya menahan. Itu bukan menahan, saya menandai bahwa lokasi itu masih dalam proses karena masih pengukuran. Saya minta ukurannya itu begitu. Beda dengan saya menghalang-halangi di sana. Saya kan masih di ruang lingkup saya ini tadi. Saya pertahankan hak saya ini tadi. Malah dilaporkan bahwa itu tadi menguasai. Loh, apa yang dikuasai saya? Saya tidak pernah menguasai hutan tanah ini. Saya kan menjaga hak saya yang ada di sini saja. Lahan yang tadi dilaporkan tadi apa sekarang masih di penguasaan Bapak atau sudah disipur? Oh, sudah saya kasih itu karena masalahnya sudah di situ ya sudah. Dibilangnya artinya itu di perusahaan itu kamu jangan ganggu lagi, kamu jangan gini, ya artinya ya sudahlah. Saya relakan itu tadi. Sudah, saya sudah ikhlaskan itu. Sampai sekarang masih diproses hukum. Lah, ya itu yang saya bingung. Di saat negosiasi belum berakhir, polisi tiba-tiba datang ke lokasi dan melakukan verifikasi lapangan atas laporan perusahaan. Anehnya menurut Charles, petugas kepolisian tidak mau memberikan hasil verifikasi lapangan. Yang membuat situasinya semakin rumit adalah fakta bahwa pihak berwenang tidak secara komprehensif menangani sengketa ini. Charles pun dengan terpaksa merelakan sebagian tanahnya karena takut dipenjara. Masalahnya pada saat pengecekan dari pihak Polres itu tidak secara komprehensif. Pernah melakukan pengecekan ini tapi tidak secara komprehensif. Yang dimaksudnya itu adalah misalnya dari komprehensif, misalnya ada BPN datang ke sini, orang-orang yang netral lah. Terus RT datang ke sini dibawa kayak gitu. Ini enggak, bahkan kita disuruh tanda tangannya itu enggak usah dibaca. Kan aneh kayak gitu. Enggak usah dibaca baru tanda tangan. Itu ada Pak Petinggi pada saat itu. Sama polisinya, aneh. Seharusnya kan coba dibaca dulu. Dan ini juga harus secara ada kepala adatnya, ada RT-nya, semuanya ada. Namanya juga secara komprehensif kan, secara menyeluruh begitu. Artinya itu benar-benar sama-sama di sini. Nah, Pak Mesak juga di mana lokasimu? Dia bisa tunjukkan. Itu tidak ada dia tunjukkan. Dia tidak bisa tunjukkan karena ini bukan lokasinya dia. Tidak ada sengketa. Bahkan saya ada surat keterangan dari Pak Petinggi bahwa menyatakan bahwa lokasi saya ini tidak bersengketa. Tidak ada sengketa sama siapapun kayak gitu. Suratnya juga jelas itu. Sengketa tanah Charles versus PT BCPJ kian meruncing karena perusahaan tidak mengakui surat-surat tanah yang dimiliki Charles. Baik yang seluas 22 hektar maupun 39 hektar. Perusahaan kata dia malah memploting sendiri.
sehingga luas keseluruhan yang harusnya 61 hektar berkurang jadi 42 hektar. Itu pun belum ada ganti rugi sepeser pun hingga saat ini. Pihak perusahaan bahkan mencoba menakut-nakuti Charles dengan mengancam tidak akan memberikan surat tanahnya kecuali dia menandatangani surat kesepakatan harga yang jauh dari nilai pasar. Charles pun menolak untuk tunduk pada intimidasi tersebut, karena bagi dia ini bukan sekedar masalah tanah, tetapi juga tentang keadilan dan martabat. Dia juga sudah melaporkan orang-orang yang memanipulasi surat tanah dan menjual warisannya ke perusahaan. Namun, sampai saat ini belum ada progres yang signifikan dalam penanganan kasus tersebut. Bahkan keadaannya tampak semakin jauh baginya, lantaran pihak berwenang lebih memilih diam daripada menanggapi laporan dan bukti yang dia berikan. Nah itu, jadi saya ada 2 surat. Satunya surat dari kebun, satunya surat dari kampung, dan gitu. Itu yang mereka lakukan malah aneh pada saat mengambil suratnya itu yang saya anunya. Pada saat mengambil suratnya itu, saya disodorkan surat kayak gitu dan harus tanda tangan. Kalau kamu tidak tanda tangan, saya tidak akan kasih surat tanah itu. Kan aneh menurut saya, itu ada pengancaman di situ kan. Kabarnya Bapak pernah melaporkan Pak Mesa ke Polres Kutai Barat terkait dengan dugaan penyerobotan lahan milik Bapak. Itu tahun berapa? Itu di 27 Juli tahun 2020 saya sudah laporkan dia kayak gitu ke Polres. Tetapi dari pihak Polres ada ayam aja menanggapinya kayak gitu. Sebenarnya kan kita yang masyarakat kecil ini kan melaporkan ke pihak kepolisian, seharusnya kan ditanggapi. Nah itu harapan kita, karena kita tidak ada lagi tempat kita, ya kemana lagi kita melaporkan, mencari perlindungan hukumnya selain ke pihak kepolisian. Tapi pada kenyataannya ini malah diadam ayam aja kayak gitu, malah saya yang tetap diproses, padahal lokasi saya yang di sana itu sudah saya relakan itu kayak gitu ke pihak perusahaan kayak gitu. Charles kian menemui jalan buntu dalam upayanya mencari keadilan. Dia merasa dikhianati oleh negara yang seharusnya melindungi warganya. Dalam keputusannya dia berharap agar pihak berwenang mendengarkan suaranya untuk mendapatkan keadilan yang pantas. Sebagai seorang yang tidak memiliki banyak kekuatan atau sumber daya, Charles berharap suara kecilnya akan didengar oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Baginya, ini bukan hanya tentang menegakkan hak atas tanahnya, tetapi juga memberikan suara kepada mereka yang seringkali terpinggirkan dan dianiaya oleh kekuatan yang lebih besar. Sebab kasus yang dialaminya hanyalah cerita kecil dari sekian banyak kasus di daerah ini yang melibatkan perusahaan sawit. Kisah pilu Charles juga menjadi cerminan bagi banyak warga yang merasakan pedihnya mencari keadilan dalam persengketaan dengan perusahaan sawit. Lantaran tidak sedikit pula saudara-saudaranya di tanah Borneo yang merasakan sulitnya mencari keadilan di negara ini, yang slogannya adalah negara merdeka berlandaskan hukum. Saya 1.000 rupiah pun Tuhan lihat saya, ndak ada satupun ini tanah-tanah saya ndak ada anunya, apa itu, ndak dapat apa-apa saya di sini. Artinya kita ini kok dibuat tangan besi kayak gini kan, menurut saya seperti itu tidak etis dan tidak elegan. Jadi saya berharap kepada stakeholder yang ada, saya minta tolong, artinya apalah kita ini masyarakat yang biasa, yang artinya kok bisa kita dipidanakan. Terus yang kedua yaitu dari Bapak Mabes Polri kayak gitu kan, bagaimana ini Pak kayak gitu, kita kan masyarakat yang harus ayomi, dilindungi oleh Bapak, tapi pada kenyataannya ini kok malah kita mau dimasukin ke penjara kayak gitu Pak. Nah, notabene kita yang membela hak kita di sini, artinya kita ini kan negara merdeka kayak gitu. Ini bukan merdeka yang saya rasakan ini suatu penjajahan yang betul-betul yang di Indonesia ini yang benar-benar nyata begitu, yang terhadap saya kayak gitu, yang khususnya yang masyarakat kecil. Berikutnya saya merasa dizolimi kayak gitu, hak saya yang benar-benar hak saya kayak gitu harus dipaksa dengan kekerasan, dipaksa dikasih kayak gitu dengan cara tangan besi. Nah,
bagaimana kita orang Dayak kayak gini, yang begini kayak gini. Kita tidak bisa hidup di tanah kita yang pada saat ini yang memang IKN sudah berada di tempat kita sendiri. Jadi saya mohon kepada semuanya, khususnya stakeholder yang ada lah kayak gitu. Saya minta tolong dan saya bermohon sama sekali. Saya masyarakat yang tidak punya kemampuan. Saya juga orang cacat begini kayak gitu kan, tidak bisa apa-apa kayak gitu. Nah, jadi itu aja. Sementara itu manajemen PT BCPJ yang dikonfirmasi RRI tidak memberikan tanggapan. Awak media sudah berusaha menghubungi direktur kebun maupun lawyer perusahaan, namun tak digubris. Andras Trisno, RRI Nawar melaporkan.